Apa itu stunting? Menurut WHO, stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan, yang juga ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar. Stunting tidak sekedar bertubuh pendek, melainkan juga menghambat kecerdasan, memicu penyakit, dan menurunkan produktivitas. Gejala stunting dapat dikenali dengan postur anak yang lebih rendah daripada usianya, proporsi tubuh yang normal tetapi muka lebih muda daripada usianya, berat badan anak lebih rendah daripada usianya, serta pertumbuhan tulang yang tertunda. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi dalam rentang waktu yang lama, dimulai sejak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Stunting bisa disebabkan oleh calon ibu mengalami KEK atau kekurangan energi kronik. Hal ini bisa dilihat dari lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5 cm. KEK disebabkan oleh makanan yang diserap tubuh tidak mengandung asupan gizi yang cukup, sehingga menyebabkan badan terlalu kurus. Selama remaja, calon ibu mengalami anemia. Zat besi merupakan komponen penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel. Apabila calon ibu mengalami anemia, maka akan melahirkan anak yang beresiko stunting. Jenis makanan yang dikonsumsi pada saat kehamilan kurang beragam. Hal ini menyebabkan kekurangan asupan gizi karena calon ibu tidak mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Kurangnya kebutuhan suplemen semasa hamil, sehingga janin kurang mendapatkan asupan tambahan untuk perkembangannya. Praktek pengasuhan yang tidak baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait gizi dan kesehatan akan menimbulkan anak beresiko stunting. Terbatasnya layanan kesehatan seperti layanan antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas yang bertujuan untuk screening janin selama masa kehamilan. Kurangnya akses makanan bergizi yang merupakan komponen penting di masa pertumbuhan anak. Apabila gizi tidak tercukupi, maka organ tubuh anak tidak dapat berkembang dengan maksimal. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Banyaknya mikroorganisme seperti patogen dan bakteri E. coli pada air kotor akan mengganggu sistem tubuh manusia apabila dikonsumsi. Tanpa sanitasi yang baik, maka keadaan lingkungan akan menjadi kotor sehingga kualitas air juga ikut menurun. Seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai masalah. Anak perempuan dengan kondisi stunting akan tumbuh menjadi ibu dengan kondisi yang buruk, yang kemudian calon ibu akan melahirkan bayi dengan resiko gizi buruk. Anak menjadi rentan terkena penyakit atau infeksi, resiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas, beresiko terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, stroke, dan osteoporosis, dapat mengalami kerusakan serius dan terjadi gangguan permanen pada perkembangan otak dan tubuh, serta meningkatkan risiko kematian. Penurunan stunting telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, serta diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Grafik prevalensi balita stunting di Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 17,70%, yang mana angka ini mengalami penurunan 1,50% dari tahun 2022 di angka 19,20%. Tentu saja angka tersebut masih harus diturunkan lagi untuk mencapai target prevalensi stunting Indonesia sebesar 14,0%. Untuk mencegah stunting dapat dilakukan dengan 2 intervensi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Program intervensi spesifik untuk menurunkan stunting dapat dilakukan dengan screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah atau TTD bagi remaja putri. Bagi ibu hamil dapat dilakukan pemeriksaan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah,
dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kek atau kekurangan energi kronik. Untuk balita dapat melakukan pemantauan tumbuh kembang di posyandu, pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, pemberian makanan tambahan dan protein hewani bagi bayi 2 tahun, melakukan tata laksana balita dengan masalah gizi yang merujuk pada balita stunting dan masalah gizi, serta peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi. Untuk program intervensi sensitif bagi remaja putri, ibu hamil, balita, serta masyarakat umum, dapat dilakukan edukasi mengenai gizi dan stunting baik sebelum maupun setelah melahirkan.